Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tukang ISTB selaku Kepala Sekolah SD Negeri 705 sekaligus mentor bagi teman-teman P3K. Yang kami hormati Bapak dan Ibu P3K dan juga tamu. Selamat datang di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati tamu yang seminar. Kemudian saya sampaikan dari teman-teman P3K yang saat ini melaksanakan observasi laporan. Sebenarnya yang pertama mari sama-sama kita memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang rapat, ruang seminar dalam keadaan sehat. Jadi teman-teman peserta sehat ya, semangat. Ada yang gemetar gitu ya. Kita syukuri. Jadi senantiasa saya selalu mengajak untuk bersyukur dimanapun tempat berada, dalam kondisi apapun kita. Meriah ya syukur, sakit ya bersyukur, sedih bahagia harus lebih syukur. Terus selanjutnya teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yang akan memaparkan hasil karya, hasil laporannya. Ini kalau saya nilai dari tahun ke tahun untuk SD Negeri 705 memang sangat luar biasa. Tahun kemarin kalau tidak salah 4, ini bertambah 5. Terus kemudian persiapannya itu dari tahun kemarin dengan tahun ini sudah berbeda. Kalau tahun kemarin itu masih menggunakan tripodnya manusia gitu yang saja. Sekarang sudah ada 2. Jadi peralatannya lebih komplit. Lebih komplit lagi. Ini menunjukkan bahwa teman-teman P3K ini semangatnya terus meningkat. Jadi berdasarkan pengalaman tahun kemarin, kakak-kakak kita panggil kakak ya. Kakak kita ya seperti itu, besok saya harus begini, besok saya harus begini. Nanti di tahun yang akan datang kalau nanti masih ada, mestinya lebih baik lagi. Kita gedungnya sudah gedung seperti hotel ya, untuk dengan peralatan itu. Untuk selanjutnya dari teman-teman, tapi ini kemudian akan memaparkan hasil karya, hasil laporan penelitian. Mohon tolong nanti dipaparkan sesuai kemampuan penjenengan. Semua materi yang penjenengan buat secara jelas, gambar dan sudah dipaparkan. Kemudian tidak luput dari, tidak lepas dari apa yang ditimpa oleh BKPSDM ya.
seperti apa, pertama format, kemudian usianya, nanti semua jalan, semua bisa menerima dari pihak manapun, sehingga dari laporan pembimbingan bisa dinyatakan formasi. Semua ini lupa sedikit. Itu sebagai awal saya untuk menyemangati pembimbingan. Kemudian selebihnya ini yang lebih penting, ketika penyiaran sudah lolos dinyatakan B3K-nya sudah clear dari berbagai tahapan persyaratan sudah dilalui, saya mengharapkan dengan hormat kinerjanya harus lebih baik. Apakah saat ini belum baik? Pak, sudah luar biasa, tapi masih harus diperbaiki. Tidak ada menurut kacamata saya itu sesuatu yang kurang baik. Semuanya baik, tapi akan lebih baik lagi jika itu selalu ditingkatkan, ada peningkatan. Dalam bahasa Jawa, dino iki kudu luwih apik tinimbang dino wingi, ya. Terus kemudian dino sesuk kudu luwih apik dino wingi. Kalau kita hanya hidup stagnan, justru menunggu terus, ya Islam gampang banget ini. Meski lemu-lemu, gitu. Nggak boleh itu. Ini Bu Anggur ini yang senior ini mengapa ini kalau nggak cepet-cepet? Ya gemoy, karena pikir terus, jadi aku nggak pengen begini. Ini kelakar saja. Itu saja teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebagai awal kita sampaikan, terus kemudian nanti kita masuk ke laporan masing-masing. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak tadi. Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung ke acara intinya ya. Seminar hasil laporan orientasi perkenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri 05. Untuk yang pertama nanti ada dari Pak Effendi. Semoga Pak Effendi bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Monggo saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor kami B3K di SD Negeri 05, Bapak Bupati. Yang saya hormati pula Ibu Emi selaku guru undangan beserta Ibu Anggun. Yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Di sini saya mengambil judul laporan saya, pemanfaatan media utaji bahar atau ular tangga cinta bangga paham rupiah untuk meningkatkan rasa cinta bangga paham rupiah siswa kelas 3 SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi. NIK B3K saya 1987 0726 2024 211 011. Di sini saya masuk sebagai guru kelas dengan status B3K di SD Negeri Mojosongo 5. Yang pertama, latar belakang dari laporan saya adalah kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau B3K. Sebagai pendidik, kita perlu menyadari bahwa pendidikan atau edukasi merupakan sebuah usaha terencana untuk mewujudkan dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya untuk bermasyarakat berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, saya selaku guru menyadari bahwa guru merupakan tenaga profesional di bidang pendidikan yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, juga mengarahkan serta melatih siswa, dan yang akhir nanti adalah menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, khususnya di bidang saya adalah di sekolah dasar, baik itu nanti formal maupun non formal. Selebihnya sebagai guru juga memiliki tugas memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Terlebih di saat ini ada yang namanya ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana anak-anak harus kita tahu di mana harus kemampuan literasi dan numerasi mereka itu seberapa, sehingga dari laporan yang saya buat, saya mengambil untuk literasi finansialnya dan juga berkaitan dengan literasi numerasi juga, dengan judul pemanfaatan media utaji bahan atau ular tangga cinta bangga paham rupiah untuk meningkatkan rasa cinta bangga paham rupiah kelas 3 SD Negeri Mojosongo 5. Dengan tujuan kegiatan yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tujuan kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan tujuan yang keempat adalah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam program pemerintah di unit kerja. Untuk waktu dan tempat kegiatan yang kita ikuti, karena kami di sini adalah angkatan 2, waktunya dimulai tanggal 16 Mei sampai dengan 24 Juni tahun 2025, bertempat di SD Negeri Mojosongo 5. Baiklah, di sini saya akan memaparkan yang pertama visi SD Negeri Mojosongo 5 Kota Surakarta, di mana visi SD Negeri Mojosongo 5 Kota Surakarta adalah terwujudnya insan cendekia, beriman, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya adalah yang pertama, membimbing siswa menjadi generasi unggul yang memiliki ide, gagasan, kreativitas, inovatif, dan memiliki daya saing sesuai perkembangan zaman. Misi yang kedua, membimbing siswa mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, membimbing siswa menumbuhkan rasa empati, memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang keempat, melaksanakan kegiatan formal dan non formal menuju kesadaran berbudaya, bermoral, dan peka terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, mengembangkan dan melaksanakan model-model pembelajaran untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik. Selanjutnya, untuk tujuan SD Negeri Mojosongo 5, yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang kerap menyumbangkan ide dan gagasannya untuk kesejahteraan orang lain. Kemudian yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menyatukan kecintaannya akan gagasan
dengan identitas kebangsaannya. Yang keempat, menanamkan rasa syukur dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menumbuhkan empati, memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang keenam, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Yang ketujuh, mengembangkan budaya disiplin, jujur dan bermoral serta beretika. Yang kedelapan, bertanggung jawab dan peka terhadap kebersihan lingkungan. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap makhluk lain. Yang kesepuluh, mencegah terjadinya pencemaran dan mampu berpikir dampak perilaku yang kurang baik. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan program strategis SD Negeri Mojosono 5. Program yang pertama berfokus pada kualitas pembelajaran. Program yang kedua berfokus pada pengembangan siswa. Program yang ketiga berfokus pada manajemen sekolah. Untuk program yang pertama, yaitu pada proses pembelajaran, yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, di mana kita diberikan keleluasaan untuk mengikuti pelatihan, workshop ataupun program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru. Yang kedua, pengembangan kurikulum, di mana kurikulum di SD Negeri Mojosono 5 itu sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, serta mengintegrasikan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Untuk program yang kedua adalah program yang berfokus pada pengembangan siswa. Yang pertama, peningkatan prestasi akademik melalui program bimbingan belajar, diikutsertakan dalam olimpiade ataupun lomba-lomba akademik lainnya. Kemudian untuk pengembangan karakter, siswa ditanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan, dan contoh keteladanan. Untuk program yang ketiga adalah peningkatan partisipasi masyarakat, di mana SD Negeri Mojosono 5 juga melibatkan orang tua, komite, dan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sekolah. Kemudian program yang kedua dalam fokus manajemen sekolah adalah pengembangan sekolah ramah anak, di mana SD Negeri Mojosono 5 menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa. Baiklah, ini untuk paparan saya selanjutnya adalah hasil kerja saya P3K. Untuk yang pertama, kegiatan pertama adalah konsultasi mentor, di mana kita mengkonsultasikan judul dan juga tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan untuk pengembangan dari judul kita pada tanggal 16 Juni di ruang kepala sekolah. Kemudian tanggal 19 Juni juga di ruang kepala sekolah. Untuk kegiatan yang kedua adalah pembuatan ular tangga cinta bangga paham rupiah. Saya laksanakan di ruang kelas 3D, tepatnya pada tanggal 18 Juni tahun 2025. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 18 Juni pula saya melaksanakan yang namanya pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, di mana kemampuan awal ini saya ukur untuk mengetahui seberapa cinta, bangga, dan paham siswa di SD Negeri Mojosono 5 khususnya kelas 3D terhadap rupiah atau kebiasaan-kebiasaan mereka dalam memperlakukan rupiah kita di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni pelaksana proses pembelajaran atau saya kenalkan cinta bangga paham rupiah dengan
memanfaatkan ular tangga cinta bangga paham rupiah di ruang kelas 3D. Nah, untuk di sini ada cuplikan video bagaimana pemanfaatan ular tangga cinta bangga paham rupiah. Setiap kelompok diberikan ular tangga beserta kartu tantangannya, dan di situ ada pion dan dadu yang bisa mereka mainkan. Nah, nanti setiap kartu tantangan ada soalnya, bagaimana mereka mengetahui tentang rupiah, dan mereka bisa istilahnya sambil bermain juga bisa belajar dari ular tangga tersebut. Untuk kegiatan yang kelima, tanggal 20 Juni dan 23 Juni di ruang rapat SD Negeri Mojosongo 5, di mana kita memaparkan bagaimana proses pelaksanaan hasil dari observasi kita terhadap apa yang ada di SD Negeri Mojosongo 5. Baiklah, dari paparan saya dari kegiatan pertama hingga kelima, berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil kegiatan kerja yang telah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, dapat disimpulkan bahwa kelima tahap yang sudah direncanakan dapat teraktualisasikan secara keseluruhan di instansi berkaitan dengan judul pemanfaatan media utaji bahar atau ular tangga cinta bangga rupiah untuk meningkatkan rasa cinta bangga paham rupiah siswa kelas 3 SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan sebagai sarana alternatif peningkatan nilai literasi selain literasi baca tulis dan literasi numerasi kelas 3 di SD Negeri Mojosongo 5. Untuk pesan dan saran, yang pertama bagi sekolah, hendaknya sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembuatan atau penggunaan media apapun dalam peningkatan literasi baca tulis, literasi numerasi, dan juga literasi finansial, termasuk adanya fasilitas teknologi yang mendukung sehingga terjadinya proses pembelajaran bisa berbasis IT. Kemudian untuk yang kedua, bagi guru, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga dapat digunakan di semua pembelajaran, di mana dengan media tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga meningkatkan nilai pengetahuan siswa. Yang kedua, guru hendaknya melakukan pendampingan, bimbingan, dan juga program kegiatan khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman terhadap suatu materi. Bagi siswa, yang pertama, siswa hendaknya antusias dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran literasi, karena apabila siswa tidak antusias mengikuti kegiatan, maka akan berdampak tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Yang kedua, siswa diharapkan percaya diri dalam menyampaikan karya atau hasil pemikirannya. Yang ketiga, siswa hendaknya berkonsentrasi ketika mengikuti setiap proses pembelajaran dari awal hingga akhir agar tugasnya dapat terselesaikan. Baiklah, tadi paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Effendi sudah memaparkan hasil orientasinya dan pengenalan nilai dan etika ya Pak ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk presenter yang kedua. Bapak Ibu, presentasi telah selesai. Sebelum kami tutup, kami minta Bapak Bupati untuk memberikan arahan maupun motivasi kepada teman-teman P3K. Nanti ada
Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Berlima dari Mas Bandi, Mas Hendrik, Mas Siti Sari, Mas Iris, Mas Siti Sari, dan saya kurang. Semuanya istimewa, luar biasa. Kita lihat secara umum dari semangatnya sungguh luar biasa. Kemudian dari penampilan PPT-nya yang cukup menarik, terus pembawaannya juga cukup menarik, bisa mengungkap apa yang mendengarkan sampai tidak apa ya, tidak bisa kerja. Luar biasa. Terus selanjutnya secara umum saya sampaikan saya begini. Mapelanya sudah diudah belum? Ejaan-ejaan yang masih kurang, tapi di tempatnya masih kita masih banyak. Terus kemudian dari Pak Rilis tadi sudah ada, ya ada satu, ada dua ini di Mas Erik atau Mas Edi. Mas Erik kelihatannya visi nasional sudah mengikuti. Kalau nanti bisa bisa lagi. Karena itu nanti asumsinya untuk kalangan umum, bukan kita pribadi. Jadi seolah kalau apa ada hanya misalnya saya benar, nanti akan menimbulkan kesan bahwa kita ingat masa enggak hadir. Gitu ya, bahwa nanti bisa sekali. Kemudian untuk formatnya sudah dari sana kan ya. Berarti kalau saya boleh dari Mbak Iris ya, Mbak Sylvia saya itu dasar latar dasarnya ya, ini banyak sekali ya, dapat dicamkan dan sebagainya. Ini kalau boleh dikurangi kalau jadi jangan orang membaca itu di orang sebelum di latar belakang, tapi esensi khususnya malah. Nah, ini menurut saya ya. Jadi mau dengan cek lagi sebelum ditunjukkan. Singkat saya kalau di latar belakang ya visi-misi berpasangan, visi dinas pendidikan boleh terus SD. Dasar hukum kampanye tadi bisa digunakan hikmat kertas. Gitu ya. Terus kemudian untuk foto, berarti masih melihat ya foto saya itu di tanggal 16 dan tanggal 19 sama ya. Kita serikan tempatnya siapa ya tadi ya? Kelihatannya tempatnya Mas Eri ya. Kalau bisa kita masih foto sih betul ya, foto yang ngomongin aneh ya, tapi bajunya ini loh. Masa saya tanggal 16 juga pakai itu, ada 19 ada selang berapa hari. Kalau masih ada lagi saya masih ada ya, bisa dipasang. Itu terus itu secara umum. Kemudian untuk ini dari saya akan mengambil latar belakangnya dari Mas Randy, menganggap dengan dasar guru profesional ya, mendidik, membimbing, mengajar, melatih. Kira-kira itu yang paling sulit yang mana? Ini berlima. Kita sampai melatih, mendidik, membimbing, mengajar. Kira-kira yang paling sulit yang mana ya? Sudah dipelajari satu persatu loh ya. Belum ini mendidik itu yang seperti apa, melatih seperti apa. Ini yang sebenarnya yang paling dari mendidik. Karena mendidik itu ada membentuk karakter. Ini kaitannya dengan Mas Eri tadi, pembiasaan. Hanya spirit cuci tangan saja kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih terus, tidak diingatkan kedua akan itu. Jadi mendidik ini tugas guru yang terberat. Kalau mengajar yang mentransfer ilmu gampang. Ini maka berlima setelah ini lolos ya, itu nanti
Mari kita terus meningkatkan, karena namanya guru adalah public figure, contoh teladan dari masyarakat. Di sekolah menjadi contoh siswa, mulai dari pendidikan berpakaian, itu sudah bisa. Pasti anak-anak itu, kalau anak-anak yang berpikirnya hebat, nanti mencontoh Pak, pakaiannya selalu bersih, ya, malah dimasukkan, pasti. Jadi maka karena ini figur ini tidak beda dengan artis loh, ya. Di masyarakat pun juga begitu. Perilaku guru itu menjadi sorotan utama. Kalau guru kok berbuat agak negatif bisa sudah menjadi. Nah ini UPG teman-teman, kalau nanti betul-betul ditingkatkan. Jadi di antara beberapa latar belakang yang diangkat sebagai guru profesional nanti khususnya mendidik siswa untuk di SD Negeri Mojosongo 5 dengan dikuatkan pendidikan yang baru saja ini keluar dari kawasan untuk dimukul. Pak Eri tadi harus memberi teladan betul. Setiap anak dulu itu ya habis apa cuci tangan, bawa menyaksikan terus perintahkan. Buang sampah itu kalau tidak dimulai dari dulu ya lama gitu. Terus berikutnya Bapak Ibu teman-teman, ini dari Mbak Sudiarsari tadi. Di sana apa tadi keberadaan matematika coba jadi momok. Anak agak suka ya, sejak dulu, saya kecil ya begitu. Tapi saya justru sebenarnya matematika itu the point selesai. Kalau bahasa Indonesia sejarah apa ini cerita mungkin, gitu kan? Itu nggak kayak Pak Dosen semua ya. Saya senangnya yang matematika yang singkat-singkat simpel-simpel gitu, terus gitu. Tapi ternyata matematika itu sampai sekarang masih menjadi momok. Maka dalam penyajian dia tidak dalam matematika saja, semuanya harus dengan menggunakan media-media yang menarik. Sebut tadi aplikasi-aplikasi yang saat itu baru tren. Ada Pak Anggur, itu berapa aplikasi dari saya tidak jelas tadi ya. Yuk barang itu ya. Nanti tugasnya bersama-sama mari dikembangkan tadi di internet tombelnya, tombol maksimal. Kemudian lintas tombol saya akan mengharapkan sekali. Sehingga guru di SD Negeri Mojosongo 5 ini, kalau Mbak Nur bisa aplikasi Mbak Siti, Mbak Iris, saya bisa aplikasi Mas Medi ini, nanti semuanya disebarkan, semua Bapak Ibu bisa. Ini luar biasa itu nanti kalau dikembangkan. Berarti ini menggugah saya di tahun kedua saya duduk di sini, nanti sharing antar dulu salah satu. Saya tidak usah mengundang narasumber dari luar. Yang narasumber dari sini kita nanti rapat itu nanti tidak usah banyak cerita ya. Ada dari Pak Agun aplikasi ini selesai ke teman-teman. Nanti kita kembangkan di tahun kedua. Jadi maaf teman-teman, jadi saya ini di sini juga ngangsu kamu penjenengan ini ya, bukan minteri tapi saya ngangsu kamu penjenengan. Jadi saya belajar ini. Maka ketika saya dapat undangan, Bapak bisa ada seminar, oke, saya bisa menyerap ilmu-ilmu yang baru viral-viral sekarang. Saya nggak ngerti ya, jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu yang hormati. Yang terakhir saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan proses dengan ini orientasi ya, pengenalan itu bisa selesai mantap tanpa ada hambatan dan dengan nilai yang memuaskan.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ini nanti selanjutnya saya habis berbeda, terus nanti kami berbeda saya absensi saja, terus kemudian nanti ke gugus sampai ada tempat akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita berbanyak terus. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Sebelum berfoto dulu, Pak Fendi, atau mau saya tutup dulu?